bala dan nikmat, ujian dan nikmat itu adalah ekspresi cinta ilahi. Maka orang yang telah arif billah, orang yang telah benar-benar mengenal Allah, ia akan merasakan kedekatan dengan Allah, baik di saat ditimpa musibah bala, baik dalam kondisi yang tidak enak, sedih, susah, ataupun dalam kondisi senang, bahagia. Karena ujian dan nikmat itu adalah bentuk pelukan Allah kepada hambanya. Cara Allah mengajarkan kepada hamba bagaimana bersyukur, bagaimana berkesadaran, bagaimana bergantung kepada Allah. Di ujian dan nikmat itu arahnya ke sana. Enggak? Ujian adalah obat bagi hati yang sedang sakit. Sedangkan nikmat adalah sarana untuk melatih kesyukuran dan memperbanyak amal. Ketika kita diuji, ketika kita dicoba, sadarilah bahwa itu sebagai obat bagi hati kita yang sedang sakit. Ketika kemudian kita diberi nikmat, jadikanlah itu sarana untuk kemudian terus-menerus meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan terus-menerus upaya istiqomah fi taat. Syekh Al-Badawi, Syekh Ahmad Al-Badawi berkata, baik bala maupun nikmat itu adalah bentuk penempaan langsung dari Allah untuk membangun kesempurnaan jiwa. Kalau seseorang mau ditempa jiwanya, terus dia hanya dikasih nikmat saja, jiwanya tidak akan membesar. Jiwanya tidak akan tahan banting. Demikian pula ketika kemudian ia hanya ditempa dengan ujian, cobaan, dan seterusnya itu aja. Ya, jiwanya juga tidak akan membesar. Ya, sama dengan saat kita goreng, ya diwalak-walik agar matenge roto. Menuju kesempurnaan itu ya berhadapan dengan ujian dan nikmat, dan seterusnya begitu. Oleh karena itu, kata Syekh Yusuf An-Nabhani, bagaimana kita menyikapi ujian dan nikmat? Bagaimana kita menyikapi balak dan nikmat? Ya terimalah dengan penuh keridhaan. Ketika mendapatkan nikmat, syukurilah. Ketika ditimpa balak, sabarlah. Seorang sufi akan melihat di balik keduanya itu adalah tampak keindahan Allah, tampak kasih sayang Allah. Jadi sekali lagi, balak dan nikmat itu adalah pendidikan spiritual langsung dari Allah. Maka orang yang telah mengenal Allah dengan baik, ia senantiasa menemukan Allah di dua kondisi itu. Karena balak dan nikmat itu sarana, media untuk menggapai makom yang lebih tinggi lagi. Bahkan sampai yang tertinggi. Jadi untuk bisa naik makom, senantiasa berhadapan dengan ujian, balak, dan nikmat. Dua-duanya. Makom tertinggi adalah ma'rifatullah. Mengenal Allah dengan sebenar-benar kenal. Oleh karena itu, seorang salik, sang penempuh,
harus terus berusaha bagaimana di saat ia berhadapan dengan ujian maupun nikmat itu kondisinya fana, kondisinya lebur. Jika kondisinya fana, ia tidak merasa memiliki apa-apa. Ia tidak merasakan apa-apa selain Allah. Yang dilihat, yang didengar, yang dirasakan tidak selain Allah. Jadi kita diberi bala, kita diberi nikmat. Ya, kalau nikmat itu seringkali kemudian menjadikan kita lupa, menjadikan kita tidak bisa melihat mata hati kita. Padahal dua-duanya ini punya peran sama. Nikmat dan bala itu ini menegaskan keberadaan Allah. Seakan-akan berkata begini, iki loh, Allah al-wujud. Jika kita ingin seperti itu, maka kita harus mengkondisikan batiniah kita untuk senantiasa terhubung. Kalau bahasa tarekatnya, bagaimana kita senantiasa robitoh, mengikatkan hati ke ruhani guru. Bagaimana kemudian kita terus berupaya muraqabah, merasakan pengawasan, pantauan, dan seterusnya. Ketika seperti itu, kemudian kita akan benar-benar mata hati kita bisa menyaksikan bahwa baik bala ataupun nikmat itu adalah salah satu cara Allah menegaskan keberadaannya. Dan kita dituntut untuk menghilangkan keberadaan kita. Jadi balak dan nikmat itu cara Allah mendekatkan kita kepadanya. Dalam balak, seseorang disucikan dan diangkat derajatnya, disucikan jiwanya jika ia bersabar. Dalam nikmat, seseorang diuji apakah ia pandai bersyukur atau tidak, apakah ia tetap tawadhu atau tidak. Maka orang yang telah arif billah ini tidak memandang balak sebagai keburukan, juga tidak melihat nikmat sebagai kebaikan. Karena keduanya adalah cara Allah bertajalli lewat asma-asmanya. Lau arada subhanahu ayyakunal alamu kulluhu sa'idan lakana au yakiyan lamakana fi dzalika min sya'nin lakinnahu subhanahu lam yurid dzalika fakana kama arada faminhum asy-syaqiyyu was-sa'id huna wa fi yaumil mi'ad fala sabila ila tabadduli ma hakama alaihil qadim. Jika Allah yang maha suci menghendaki seluruh alam ini bahagia, niscaya semuanya akan bahagia. Dan jika Allah menghendaki seluruhnya sengsara, tidak ada yang bisa menghalangi hal itu. Nek Gusti Allah karep, wis kok kabeh sak donya iki tak senengno. Ya seneng kabeh. Begitu juga sebaliknya. Nek Gusti Allah karep wis tak sumpekno kabeh wong-wong iki. Ya gak ono sing iso menghalangi. Tapi yang berlaku tidak seperti itu. Maka apa yang terjadi? Ya, terjadilah sebagaimana yang Allah kehendaki.
Ada sebagian orang yang mereka hidupnya sengsara, ada yang bahagia, baik di dunia maupun di hari kiamat. Nah, yang terakhir ini penting. Tidak ada jalan untuk mengubah apa yang telah ditetapkan oleh Allah yang Maha Qadim. Jadi Allah menetapkan, oh iki si A ini pagi ini saya kasih bahagia, nanti sore saya kasih sengsara. Ya sekehendak Allah. Ini ya, kehendak mutlak Allah itu seperti itu. Dan ketahuilah bahwa kebahagiaan dan kesengsaraan adalah bagian dari qada dan qadar Allah. Siapapun tidak bisa mengubah qada qadar itu. Karena qada dan qadar itu sudah ditetapkan sejak zaman azali. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Tidak ada bencana yang menimpa di bumi dan tidak juga yang menimpa dirimu kecuali telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah. Jadi kita melihat ini, ayat ini, bahwasannya semua yang terjadi di alam semesta ini, termasuk nasib manusia. Siapa yang bahagia, siapa yang sengsara, siapa yang enak, siapa yang tidak enak, ini sudah ditentukan sejak zaman azali. Dan itu berjalan sesuai dengan qada dan qadar Allah. Dan qada dan qadar Allah ini mutlak. Qada itu keputusan final yang tidak bisa diubah. Qada itu ditetapkan, sudah ditentukan sejak zaman azali, itu qada. Qadar, ya, takdir, qada qadar itu adalah rincian dari keputusan tersebut, termasuk peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia ini. Makanya kalau lengkapnya itu di dalam salah satu kitab itu tidak wabil qadri khairihi wa syarrihi minallah, tapi wabil qada'i wal qadari khairihi wa syarrihi minallah. Nah, kalau jadi setelah kita tahu bahwa tidak ada peristiwa satupun yang terjadi ini tanpa sudah ditentukan oleh Allah sebelumnya, maka kita menjadi tahu bahwa tidak ada peristiwa yang kebetulan, itu tidak ada. Begitu pula dengan nasib kita. Kita ini di surga atau di neraka nantinya. Ini sudah ditentukan oleh Allah dan tidak ada yang bisa mengubah. Ini bagian dari rahasia Allah, rahasia ketetapan Allah. Tentu Allah punya tujuan, punya maksud yang kita tidak mampu memahami. Maka menurut Syekh Ibnu Arabi, bahagia dan sengsara adalah bentuk manifestasi dari sifat-sifat Allah. Bahagia dan sengsara itu tajalli, bentuk dari tajalli asma dan sifat Allah. Kebahagiaan dan kesengsaraan itu bukan muncul secara acak. Wis diacak, wis sapa sing bahagia, enggak. Tapi itu semua adalah manifestasi dari ilmu Allah yang maha sempurna, yang meliputi segala sesuatu. Gini loh, Allah itu maha tahu dan pengetahuan Allah itu sempurna. Pengetahuan Allah itu meliputi segala sesuatu. Oh
oh si A iki apike dikai bahagia, oh si A iki apike dikai sengsara. Nah, jadi gak ngawur kayak kita terus acak, enggak. Walaupun menetapkan itu berdasarkan ilmunya yang sempurna. Oleh karena itu, yang memahami hakikat bahwasannya itu semua adalah manifestasi dari asma dan sifat-sifat Allah. Orang yang benar-benar paham hakikat ini, ia akan ridho terhadap apapun yang telah ditetapkan oleh Allah atasnya. Karena apa? Karena ia sudah tahu, wong ini sudah ditetapkan oleh Allah. Wong ini sudah ada dalam pengetahuan Allah, dalam ilmu Allah. Wong ini sudah dicatat di Lauh Mahfud. Siapa yang bahagia, siapa yang akan sengsara, sudah. Nah, gak nerimo iso gak nerimo. Nah, kalau gitu. Oleh karena itu, sekali lagi, bahagia dan sengsara itu adalah cara Allah menyatakan cinta kepada hambanya. Ujian kesengsaraan adalah pelukan keras dari Allah. Ujian bahagia adalah sentuhan lembut darinya. Jika Allah menghendaki seseorang dalam kesengsaraan, itu adalah bentuk pendidikan spiritual, agar ia mencapai pemahaman yang lebih tinggi tentang makna hidup. Dikai ujian berat iku, cek tambah paham tentang arti kehidupan. Maka yang mampu merasakan betapa maha kasih dan sayangnya Allah di saat ia dalam keadaan menderita, di saat ia dalam keadaan sengsara dan seterusnya, ia adalah orang-orang yang telah fana, telah hilang, telah lebur kediriannya. Sing garai kula sampean tidak melihat betapa kasih dan sayangnya Allah, tidak melihat itu sebagai tanda cinta Allah, ya karena aku kita tidak terus upaya bagaimana mematikan ego kita, mematikan sifat keakuan kita dan seterusnya. Kita tidak fana. Fana itu meleburkan kedirian kita. Makanya ini kalau sufi perempuan Rabi'ah Al-Adawiyah, dia berkata bahwasannya kebahagiaan dan kesengsaraan adalah ujian bagi cinta seorang hamba kepada Allah. Dikei bala ambek dikei nikmatiku pancet cinta kepada Allah atau tidak? Nah, di kondisi diwolak diwalik iki pancet mencintai Allah atau berubah cintanya? Ini kata Rabi'ah Adawiyah begitu. Nek wayahe dikai enak tok terus cinta, wayahe gak enak gak terima, ya belum, berarti belum benar. Ya sama dengan gini. Ini kalau Sejalaluddin Rumi ini, ketika seseorang kemudian dikondisikan sengsara, menderita, ini sama dengan ia sedang jauh dari Allah. Dipanggil oleh Allah, mendekatlah, kembalilah. Nah, ketika diberikan kemudian bentuk kebahagiaan, kebalikan dari kesengsaraan, ya sama dengan wis istirahat toh. Beri istirahatlah. Ini sebagai hadiah dari cintanya kepada Allah. Maka bagaimana kemudian kita menghadapi kebahagiaan dan kesengsaraan?
Yang kedua-duanya adalah ujian dari Allah. Sikap kita berlakulah zuhud dan qanaah. Ini yang disampaikan oleh Syekh Hasan Basri agar bisa menyikapi kondisi sengsara dan bahagia. Penyikapannya adalah dengan zuhud dan qanaah. Karena kesengsaraan, kondisi sengsara, ini bukan berarti Allah tidak sayang. Boleh jadi justru itu adalah cara Allah mensucikan hatinya agar ia tidak bergantung kepada dunia dan isinya, agar ia hanya bergantung kepada Allah. Begitu juga saat ia diberikan kebahagiaan. Karena kebahagiaan yang hakiki adalah ketika seseorang menerima takdir dengan penuh keridhaan. Takdir apapun, ia terima dengan ridho. Itulah kebahagiaan hakiki. Kebahagiaan diberikan oleh Allah kepada mereka yang dikehendaki untuk berada dalam rahmat-Nya, dan kesengsaraan ditimpakan kepada mereka yang dikehendaki oleh Allah sebagai bentuk ujian dan pelajaran. Hikmah yang bisa diambil, kenapa kemudian ada orang yang bahagia dan ada orang yang sengsara? Ya, tidak lain adalah Allah ingin dikenali agar makhluk khususnya yang bernama manusia ini semakin mengenal Allah dengan benar dari berbagai aspeknya. Mengenal Allah dalam kondisi lapang, mengenal Allah dalam kondisi sempit, dan seterusnya. Syekh Sahal At-Tustari berkata, tidak ada sesuatu pun yang menimpamu kecuali Allah ingin berbicara kepadamu melalui ujian itu. Ketika seseorang ditimpa ujian, itu sama dengan Allah mengajaknya omong-omongan. Syekh Sadili berkata, jika Allah menimpakan kesengsaraan kepadamu, itu karena Allah rindu mendengar doamu. Itu karena Allah rindu mendengarkan tangisanmu, munajatmu, dan seterusnya. Syekh Abdul Qadir berkata, jangan bertanya, mengapa Allah menimpakan ujian, cobaan, musibah, dan balak kepadaku. Tetapi bertanyalah, tanyakan kepada dirimu, bagaimana engkau bisa bersabar menghadapi semuanya itu. Jangan bertanya, salah saya apa? Parah itu. Dosa saya apa? Parah itu. Jangan pernah mempertanyakan apa yang dilakukan oleh Allah atas kita. Syekh Mansur Al-Hallaj berkata, ketika Allah mencintaimu, Dia akan mengujimu. Dan ketika Allah mengujimu, itu karena Dia ingin mendekatkanmu kepadanya. Mudah-mudahan dari materi yang kita kaji pada kesempatan malam hari ini benar-benar menjadikan kita semakin kenal dengan Allah, terus-menerus upaya menumbuhkan betapa besar kasih dan sayang Allah kepada kita semua. Ja'alanallahu wa iyyakum minal muridin as-shadiqin was-salikin al-asyikin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil awliya'i was-salihin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.